Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 semua? Semoga hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan bahan ajar berupa modul 1 kepada Ananda agar dipelajari dan dipahami. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan materi yang ada di modul 1, yaitu materi tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Kita kasih poin merah di disintegrasi bangsa ya. Nah, apa itu disintegrasi? Disintegrasi lawan dari integrasi. Menurut KBBI, integrasi memiliki arti penyatuan, pembauran, berpadu menjadi satu kesatuan. Sedangkan disintegritas menurut KBBI memiliki arti keadaan tidak bersatu, terpecah belah, memisahkan diri, dan perpecahan. Maksud dari pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang ancaman-ancaman yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia yang terkait dengan disintegrasi bangsa. Ketika bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, apakah lantas bangsa ini merdeka seutuhnya? Jawabannya tidak. Tetapi banyak ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas kemerdekaan bangsa kita, baik dari luar maupun dari dalam. Misalkan dari luar, negara Belanda masih ingin mencoba menjajah Indonesia lagi dengan agresi-agresi militernya. Adapun ancaman dari dalam, ada usaha-usaha yang mengancam persatuan bangsa ini, baik ideologi, kepentingan, atau ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang baru lahir ini. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri." Hal yang paling kita takutkan dalam hal berbangsa dan bernegara adalah perpecahan dan permusuhan sesama anak bangsa. Itu dapat mengganggu keutuhan satu kesatuan bangsa ini. Indonesia adalah negara yang sangat luas, yang terdiri dari 17.500 pulau, 300 etnis, 1.340 suku, 737 bahasa, 6 agama, dan banyak aliran kepercayaan. Nah, kebesaran bangsa Indonesia ini dapat menimbulkan gejolak konflik terutama yang berkaitan dengan SARA. Apa itu SARA? SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita pernah mengalami beberapa konflik yang sifatnya SARA, seperti konflik antar agama di Maluku dan Halmahera. Konflik antar suku di Sambas dan Sampit. Itu hal-hal yang terjadi karena luasnya Indonesia ini. Beragamnya, pluralnya Indonesia. Nah, kita terjadi perang di Indonesia atau perpecahan bangsa ini, siapa yang rugi? Yang rugi adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Karena seluruh energi bangsa akan tercurah untuk menyelesaikan problematika disintegrasi bangsa ini. Jika pikiran kita terfokus pada perpecahan sosial anak bangsa, kita tidak akan bisa mengurus ekonomi, kita tidak bisa mengurus pendidikan,
kita tidak akan merasakan kemajuan teknologi, ya, jika pikiran kita terfokus pada perpecahan sosial antar anak bangsa. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sendiri. Oke, kita akan mulai membahas tentang beragam pergolakan dalam negeri pada rentang tahun 1948-1965, terutama berkaitan dengan usaha untuk memisahkan atau memecah belah bangsa ini. Sejarah pergolakan konflik di Indonesia masa rentang 1948 sampai dengan 1965 itu dapat dijadikan 3 kelompok bentuk pergolakan. Yang pertama, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Apa-apa saja pergolakan yang berkaitan dengan ideologi? Pertama yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Kemudian pemberontakan DITII. DITII adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Kemudian, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama, terjadinya pemberontakan APRA, kemudian pemberontakan Andi Ajis, selanjutnya pemberontakan RMS. Yang ketiga, pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Apa-apa saja? Yang pertama yaitu pemberontakan PRRI, kemudian pemberontakan Permesta, terakhir persoalan federal dan BPO. Kita bahas yang pertama yang berkaitan dengan ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah gagasan, kepercayaan, ide yang diyakini dalam menjalani kehidupan. Macam-macam dari ideologi yaitu liberalisme, komunisme, Islamisme, fasisme, chauvinisme, dan lain-lain. Baik, kita akan membahas pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Di awal masa kemerdekaan Indonesia, ada 3 partai besar di perpolitikan Indonesia, yaitu PNI, Nasionalis, Masyumi, Islam, PKI, Komunis. Pada tahun 1948, PKI mulai memiliki sikap yang berseberangan dengan pemerintah, terutama saat PKI dipimpin oleh Musso dan Amir Saripudin. Musso yang kembali dari Moskow, Uni Soviet menawarkan doktrin jalan baru sebagai strategi perjuangan bangsa, yang intinya akan menjadikan negara ini sebagai negara komunis dengan PKI sebagai partai tunggal dan sejalan dengan perjuangan komunis internasional atau Komintern. Hal tersebut membuat hubungan antara PKI dengan kubu nasionalis agama, yaitu partai PNI dan Masyumi, menjadi renggang dan memanas. PKI kerap menghasut serikat buruh dan petani untuk melakukan demonstrasi dan pemogokan. Tentu ini sangat mengganggu stabilitas politik Indonesia di masa gejolak pasca kemerdekaan. Musso selaku pemimpin PKI juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan diplomasi Indonesia melawan Belanda yang saat itu ditengahi Amerika Serikat. Pertikaian antar ideologi yang tajam berujung pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948.
Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun dan berhasil mendesak kekuatan PKI. Puncaknya saat itu Musso tewas tertembak. Amir Saripudin juga tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri pada saat itu. Operasi militer dinyatakan selesai pada November tahun 1948. Nah, di sini pemberontakan di Madiun dinyatakan selesai karena pemimpin PKI pada saat itu, Musso dan Amir Saripudin, sudah dihukum mati atau tewas tertembak. Tetapi PKI sebagai partai politik masih diakui dan diperbolehkan melakukan aktivitas politiknya di Indonesia. Lanjut, kita di poin kedua, pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu pemberontakan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Latar belakang dari pemberontakan DITII adalah perjanjian Rempil yang mengharuskan pasukan Indonesia divisi Siliwangi di Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwiryo menolak pindah dan tetap bertahan di Jawa Barat dan membentuk Tentara Islam Indonesia atau kita singkat dengan TII. Peran SM Kartosuwiryo, kekosongan pemerintahan di Jawa Barat dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam, Darul Islam atau disingkat dengan DI, dengan dukungan Tentara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Perjalanan DITII kita akan bahas, meskipun pada awalnya pembentukan DITII sebagai usaha melawan Belanda, tetapi pada akhirnya malah bertentangan dengan pemerintahan Indonesia karena DITII tidak mengakui pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat. Lanjut, di materi pemberontakan DITII, gerakan TII ini di mana saja? Gerakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah. Gerakan TII yang berada di Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakkar. DITII yang berada di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kemudian gerakan DITII yang berada di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai berakhirnya pemberontakan DITII. Jadi berakhirnya DITII ini karena hukuman mati dijatuhkan kepada pemimpin DITII yaitu Kartosuwiryo. Lanjut di poin ketiga, yaitu pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Nah, kita bisa lihat poin-poinnya apa saja. Poin pertama yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam peraturan politik di Indonesia. Poin kedua, sejak tahun 1960, hubungan Presiden Soekarno dan PKI semakin mesra. Hal itu membuat hubungan Soekarno dan partai lain seperti Masyumi, PSI, dan lain-lain, serta dengan Angkatan Darat semakin renggang. Poin ketiga yaitu
kekuasaan dan pengaruh PKI baik di tingkat pusat maupun di masyarakat semakin luas. Karena apa? Karena PKI dengan Soekarno mempunyai hubungan yang baik sehingga PKI mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Poin keempat, banyak terjadi pertentangan antara pendukung PKI dan masyarakat anti komunis sehingga berujung pada konfrontasi fisik. Lanjut, jalannya pemberontakan. Adanya proses G30 SPKI, yaitu Letkol Untung, seorang perwira tentara yang dekat dengan PKI, memimpin pasukan pemberontakan untuk melakukan gerakan 30 September dengan menculik para perwira tentara. Para korban disiksa untuk mengakui kesalahan mereka dan akhirnya dibunuh. Jenazah para korban dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Jadi salah satu ketua terjadinya pemberontakan proses dari G30 SPKI ini karena adanya penculikan yang diketuai oleh Letkol Untung. Nah, bisa kita lihat ini adalah gambar atau foto dari jenderal yang dibunuh pada kejadian 30 September. Bisa kita lihat di sini ada Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, S. Parman, Suprapto, Sutoyo, dan Pierre Tandean. Perhatikan ya anak, ini adalah gambar-gambar pahlawan, gambar-gambar jenderal yang dibunuh, yang dilatar belakangi oleh PKI. Nah, kita masuk di penumpasan G30 SPKI. Di situasi yang sedang kacau, Pangkostrat saat itu yaitu Maijen Soeharto mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun kekuatan, pasukan yang tetap setia dengan Pancasila, Maijen Soeharto mulai melakukan penumpasan G30 SPKI. Tidak hanya di Jakarta, bahkan sampai ke daerah-daerah, dibantu juga oleh masyarakat yang tidak senang dengan gerakan PKI. Nah, ini adalah gambar atau foto dari pahlawan kita, yaitu atau presiden kita, yaitu Maijen Soeharto. Kita lanjut ke tokoh G30 SPKI. Tokoh yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan para jenderal yaitu pertama DN Aidit selaku pimpinan PKI atau otak di balik gerakan G30 SPKI. Kemudian ada Letkol Untung selaku eksekutor maupun aktor di lapangan dari gerakan G30 SPKI. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai disintegrasi bangsa, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tadi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi, Anda semua mengerti dan memahami perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.